Ya, pemirsa, vaksin adalah salah satu upaya terbaik untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19. Indonesia juga berupaya mengembangkan vaksin COVID-19. Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman dipercaya sebagai pihak pengembang vaksin. Dan baru-baru ini mereka berhasil mengurutkan genom utuh virus corona atau whole genome sequencing dari 3 pasien COVID-19 di tanah air. Proses itu bertujuan untuk menentukan urutan DNA lengkap genom suatu organisme. Analisis sequence genom dibutuhkan untuk mendeteksi dengan jelas seperti apakah situasi wabah COVID-19 di Indonesia sendiri. Dengan begitu, ilmuwan dapat mengembangkan vaksin sesuai kondisi di masyarakat. Lalu pemirsa, sejauh manakah pengembangan vaksin COVID-19 di tanah air? Untuk membahasnya, kita telah terhubung bersama dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute, Prof. Amin Subandrio. Prof. Amin, Prof, tentunya terkait dengan perkembangan vaksin ini sendiri, Prof. Tadi dikatakan bahwa sejauh ini sudah ada angin segar, bisa dikatakan seperti itu, terkait dengan vaksin COVID-19. Tapi sebenarnya sejauh ini sudah seperti apa sih, Prof, perkembangan dari penemuan vaksin COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Jadi tentunya pertama kami harus membuat satu grand skenario dan juga roadmap-nya untuk bisa mencapai tujuannya dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 1 tahun. Dan saat kami sedang melakukan konsentrasi di tahap di mana kami berusaha mengikuti bagian-bagian di paling ya di calon dan ada. Nah, jadi dengan berhasilnya dilakukannya whole genome sequence atau rangkaian genom keseluruhan dari beberapa virus SARS coronavirus 2 ini akan sangat membantu untuk memastikan bahwa vaksin yang kita kembangkan ini memang sesuai untuk virus yang bersirkulasi di Indonesia. Prof, kalau kita lihat ini terkait dengan tadi ya, masih memang membutuhkan waktu dan targetnya memang diharapkan adalah kalau bisa sebelum 1 tahun sudah dapat. Nah, ini terkait dengan dalam pembuatan vaksin ini memang tadi dikatakan adanya uji sampel juga terhadap beberapa pasien COVID-19, Prof. Ini sejauh ini seperti apa, Prof? Uji terhadap pasien atau uji klinis itu baru dilakukan nanti setelah kami mendapatkan dan memastikan bahwa antigen yang kita kembangkan itu memang dapat dan tersebut dari infeksi virus. Jadi uji klinis itu baru nanti setelah kami menyelesaikan skala laboratoriumnya dan kami menyerahkan kepada industri, dalam hal ini PT Bio Farma. Berarti Prof, sejauh ini bisa dikatakan peran ataupun yang dilibatkan dalam uji atau mencari vaksin ini adalah selain Eijkman dan Bio Farma, ataukah ada pihak lain juga, Prof, yang dilibatkan? Tentu, jadi nantinya setelah step ini kami akan mengundang beberapa institusi, baik itu perguruan tinggi ataukah LPNK, yang bisa membantu mempercepat pengembangan ini. Karena mungkin beberapa prosedur atau beberapa fasilitas itu perlu dilakukan di fasilitas yang mereka miliki. Jadi itu nanti ke depannya. Karena memang amanat yang diberikan adalah lembaga Eijkman harus memimpin sebuah konsorsium, artinya terdiri dari beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Baik, Prof, tadi Anda menyinggung terkait dengan fasilitas. Sejauh ini fasilitas kita sudah mempunikah, Prof, untuk mendapatkan vaksin ini? Fasilitas dasar pada umumnya kami sudah memiliki, dan juga tenaga penelitinya juga sudah terlatih, ya, artinya mereka sudah punya pengalaman untuk dalam pengembangan vaksin, sehingga kami tinggal mengumpulkan saja peralatan dari tenaga dari
dari institusi yang ada di Indonesia. Prof, kalau dilihat ini apa sih sebenarnya menjadi tantangan juga Prof, atau mungkin yang menjadi kendala pada saat pembuatan atau mencari vaksin COVID-19 ini, Prof? Ya, seperti kita ketahui bahwa teknik pembuatan vaksin itu ada beberapa, jadi kita bisa lihat contohnya yang sudah dikembangkan di negara-negara lain. Ada yang berupa virus utuh, itu yang paling sederhana ya. Virus utuh yang dilemahkan ataupun yang diinaktivasi, atau ada juga yang mengembangkan protein rekombinan, kemudian ada juga yang mengembangkan vaksin DNA dan sebagainya. Tapi itu semuanya masih dalam fase pengujian, jadi belum ada satupun yang final dan bisa diklaim sebagai vaksin corona yang bisa dipakai di seluruh dunia. Nah, tentunya beberapa tantangan yang harus kita hadapi adalah kita sebagai negara yang besar dengan penduduk jumlahnya sangat besar, 260 juta, kita harus memastikan bahwa vaksin ini nantinya bisa dipakai utamanya untuk melindungi masyarakat Indonesia. Jadi harus spesifik untuk Indonesia. Syukur-syukur kalau ini bisa dipakai juga oleh beberapa negara lain yang membutuhkan. Okay. Nah, selain teknologinya juga nanti kita harus memikirkan kapasitas untuk menghasilkan vaksin dalam jumlah yang sangat besar. Baik. Sehingga kita tidak pada luar negeri. Baik, terakhir Prof, jadi kira-kira targetnya kapan Prof ini akan didapatkan vaksin ini? Insya Allah sebelum 12 bulan kami sudah bisa memberikan seed vaksin atau bibit vaksin ini, artinya dari skala laboratorium untuk diberikan ke industri, untuk dikembangkan ke skala industri sehingga bisa dilakukan uji klinik utamanya di Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Amin untuk telah bergabung bersama kami dalam News on the Spot. Dan pemirsa, demikian tadi adalah Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute.